Ya, perempuan, tolong kalau tidur usahakan tetaplah berbusana, jangan sembarangan. Itu saran saya. Karena bangsa jin bisa menyukai manusia dan bisa seperti maaf cakapnya melecehkan nanti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering masuk di minggu-minggu ini, yaitu mengenai ketindihan. Dan bagaimana pembahasan pada kali ini, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang. Oke, libas! Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, tetap kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kekuatan sehingga kita masih dapat berkumpul di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat maka kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk sahabat BFC, pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang ketindihan, dan ini sering dipertanyakan dalam minggu-minggu ini, dan kebetulan juga yang mempertanyakan itu banyak kaum wanita gitu. Wanita ketindihan pas lagi tidur atau apa, bermimpi yang aneh-aneh, seram sebagai macam, dan saya akan menjelaskan sebab dan bagaimana menangani hal ini gitu. Insya Allah ini ya izin Allah juga saya menyampaikan ini, dan ini versi yang Allah izinkan kepada saya untuk disampaikan. Mungkin ada versi-versi lain dan itu ya cara mereka gitu kan, cara saya yang akan saya sampaikan ini ya seperti inilah nanti yang saudara BFC sekalian dengar dan lihat gitu. Jadi ada beberapa sahabat kita yang mempertanyakan bahwasanya dia mengalami sakit gitu kan, baru mengalami ketindihan sebagaimana yang sahabat BFC rasakan. Mungkin bukan hanya 1-2 orang, mungkin ada beberapa orang, bahkan puluhan orang, ratusan orang yang pernah mengalami ini gitu. Jadi biasa seperti kayak mungkin kayak ada gangguan sesak atau seperti ada yang menindih gitu pada bagian badannya sehingga mungkin tidak bisa bergerak, susah bernapas atau apa, sehingga tidak nyaman ketika tidur dan seketika terbangun dari tidurnya gitu. Dan itu yang saya rasakan, yang saya telah dari orang yang mempertanyakan ini kepada saya, sahabat kita juga gitu kan. Dan ketika saya mencermatinya dan merasakan apa yang ia alami, itu ada beberapa sebabnya gitu kan. Pertama, mungkin kebersihan dan kerapian kamar itu kurang terjaga gitu. Mungkin masih dalam kategori ya mungkin mau cakapnya paling tidak ya disapu lah atau apa, itu mungkin disapu ya, tapi mungkin tata cara letaknya atau menaruh barang-barang itu asal-asalan sehingga kesannya itu berserakan atau apa gitu. Itu adalah satu yang saya rasakan, dan memang itu juga
dibenarkan oleh sahabat kita bahwasanya memang karena dia tinggal di kos gitu kan, jadi ada beberapa orang yang tidak sepaham sehingga tidak bisa mempedulikan lokasi rumah atau kos-kosannya itu satu. Dan yang kedua, kemungkinan karena itu kos-kosan juga mungkin kamarnya ya tidak sering dibacakan ayat suci Al-Quran, tidak di tempat di tempat menjadikan tempat sholat gitu, sholat, dan tidak dilakukan baca-bacaan lah ayat suci Al-Quran, wiridan, segala macam zikiran, sholawatan itu tadi. Sehingga karena itu kos-kosan mungkin kadang ada yang ngekos, kadang enggak, tidak bertunggu beberapa waktu gitu, sehingga memancing makhluk-makhluk alam lain bertempat di situ, sehingga kita masuk dan merasa merasa mereka itu diganggu, sehingga ketika kita tidur mereka juga melakukan interaksi gitu. Itu yang saya rasakan sih dari cerita sahabat kita. Jadi bagaimana cara agar sahabat BFC terhindar ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya, sehingga terhindar dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa alam sebelah gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan yang paling utama yaitu mendirikan sholat di rumah atau di kamar kita itu sholat 5 waktu. Dan biasakan setelah sholat itu jangan langsung selesai begitu aja langsung lipat sejadah atau apa taruh, tapi lakukanlah pinomat membaca Al-Fatihah istighfar 7 kali, baru membaca Al-Fatihah mungkin 3 kali, pinomat hadiah Al-Fatihah kepada Rasulullah 1 kali gitu kan. Lalu setelah itu ya bacalah ayat-ayat suci Al-Quran di kamar itu gitu, agar energi-energi negatif itu tidak bersarang di rumah itu gitu. Lantunkan ayat-ayat suci terus gitu. Ya kalau memang pun mungkin dulunya sahabat BFC itu selama mau tidur atau menghidupkan musik-musik DJ atau musik-musik yang lain gitu kan, cobalah diganti dengan baca-bacaan suci murotal atau apa gitu, atau sholawatan kan banyak itu sekarang udah bisa dihidupkan di YouTube ataupun di HP atau Android kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang udah memang tersave di situ gitu kan, dihidupkan secara istiqomah terus gitu kan. Ya insya Allah karena udah sering mendengar nanti kita terbiasa. Ketika kita tidak mendengar itu maka kita kecarian gitu. Jadi sudah terbiasa, insya Allah dengan itu juga dengan perantara sering mendengar itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan hati tenang dan terhindar dari gangguan-gangguan seperti itu. Dan kalau memang masih juga ya mungkin nanti bisa dibahas di DM IG Bapak Fahmi ya, konsultasinya gitu kan. Tapi untuk secara sederhananya agar rumah dan kamar kita itu terhindar dari energi-energi negatif tadi, yang poin-poinnya sholat, sholawat, zikir itu tadi, baca Al-Quran, itu adalah kunci utama untuk membersihkan energi-energi negatif di tempat tinggal kita, di rumah kita. Insya Allah dengan kebiasaan itu secara istiqomah kita lakukan, insya Allah energi-energi negatif itu tidak mau mendekat lagi dan pergi menghindari tempat kita itu gitu. Maksudnya keluar dari situ, keluar dari ruangan rumah kita itu. Karena ya satu lagi pesan saya, kalau namanya perempuan, tolong kalau tidur usahakan tetaplah berbusana, jangan sembarangan. Itu saran saya. Karena bangsa jin bisa menyukai manusia dan bisa seperti maaf cakapnya melecehkan. Makanya tolong sebelum tidur pun ya kalau bisa amalkan wudhu amalkan. Jadi ketika wudhu sudah tidur berbusana, sebelum tidur kita membaca doa, membaca Al-Fatihah, membaca Qul Huwallah,
ahad, Allahus somad, ya, sampai selesai gitu kan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditambah lagi ayat kursi. Insya Allah Allah akan menjaga kita gitu. Jadi itu insya Allah Bapak Fahmi juga mengamalkan, karena Bapak Fahmi tahu Bapak Fahmi juga manusia biasa, bukan orang yang mungkin bukan orang yang suci, orang yang penuh dosa gitu. Jadi hanya kepada Allah Bapak Fahmi juga meminta. Jadi apa yang Bapak Fahmi sampaikan sekarang adalah yang Bapak Fahmi amalkan gitu, yang Bapak Fahmi lakukan. Kalau Bapak Fahmi tidak mengamalkan ini, mungkin Bapak Fahmi tidak mengetahui ini. Tapi karena Bapak Fahmi mengamalkan, insya Allah sudah Bapak Fahmi alami dan Bapak Fahmi rasakan. Kalau memang ada yang mengganggu juga, itu memang udah izin Allah. Mungkin ada kesalahan kita, mungkinkah itu nggak ikhlas, mungkinkah itu salah niat atau gimana, itu kita koreksi diri kita gitu. Mungkin itu saja dulu penyampaian pada video kali ini. Lebih dan kurang Bapak Fahmi minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.